ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin, dilanjutkan kitab Tafsir Al-Jailani. Pembahasan kitab Tanbihul Mukhtarin sudah sampai pada keteladanan para ulama salafus soleh, yaitu berkaitan dengan salatin, yaitu para penguasa. Bagaimana sikap seorang ulama ya menghadapi penguasa, itu sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Malam ini dilanjutkan dengan makalah ya, qala musannif rahimakumullah. Wa kana Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Wa kana, dan ada siapa Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abdul Malik bin Marwan. Yaqulu, berkata siapa Abdul Malik bin Marwan, li ra'yatihi, kepada rakyatnya, ansifuna ma'syara ra'yah, itu ansifuna ya, sipatilah aku, ma'syara ra'yah, wahai para rakyatku gitu. Jadi ansifuna itu permintaan dari seorang pemimpin kepada rakyatnya untuk mengkritik, untuk memberikan masukan dan juga memberikan saran. Jadi andai salah ya, mohon tunjukkan kesalahan saya sebagai seorang pemimpin. Andai ada kekurangan ya, mohon berikan masukan. Jadi ansifuna ya, ini kalimat permintaan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Nah, tentu ini ya termasuk kriteria pemimpin yang sangat hati-hati. Dia anti kritik ya, dia terbuka dengan kritik maupun masukan dari rakyatnya. Tatlubuna minna an nusira fikum syairata Abi Bakrin wa Umar. Tatlubuna, mereka mencari ya, mereka menuntut minna, dari kami, an nusira, supaya kami berjalan fikum, kepada kalian semua, syairata Abi Bakrin, sebagaimana berjalannya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Jadi tatlubuna minna an nusira fikum syairata Abi Bakrin wa Umar, ini sebagai kalimat pengingat. Hendaklah para penguasa, para pemimpin ya, bisa seperti Abu Bakar dan juga Umar. Mereka terjun langsung ke lapangan ya, melihat kondisi rakyat yang sesungguhnya, tidak berdasarkan laporan karyawan atau pejabat, tapi mereka langsung turun ke lapangan untuk mengetahui secara persis bagaimana kondisi rakyat yang sesungguhnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh dua sosok Abu Bakar dan Umar ini. Umar tiap malam itu selalu ya, berjalan ya, menyusuri kampung-kampung ya, dengan cara menyamar, sampai suatu ketika ada tangisan seorang anak kecil ya,
Kemudian beliau mendengar, terus dicari sumber suaranya, sampailah ketemu di sebuah rumah. Nah, anak tersebut tetap nangis, sementara ibunya seolah-olah itu sedang masak. Tapi kok enggak selesai-selesai masaknya. Ya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, kemudian bertanya, "Wahai ibu, kenapa kok putranya nangis?" Ya, baru menyampaikan, "Putra saya kelaparan. Kemudian saya memasak ini sekedar pura-pura untuk menghibur, ya, supaya anak ini ada harapan kalau ibu sedang masak dan nanti pasti akan makan." Itu. Nah, melihat kondisi seperti itu, Umar langsung ya balik ke gudang gandum, langsung ngangkat gandum untuk dibawa ke rumah ibu tersebut. Nah, pada saat ngangkat gandum ada salah seorang yang melihat, "Wahai Amirul Mukminin, lebih baik saya yang manggul, jangan engkau ya Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Apakah kamu sanggup membawa dosaku di akhirat nanti?" Dibentak seperti itu, akhirnya orang tersebut ya tidak berani. Nah, kemudian Umar membawa gantung, dipanggul sendiri, terus diantarkan ke rumah ibu ini. Nah, ini yang dikutip oleh dalam kitab ini menunjukkan bahwa keteladanan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ini sebagai ya, penguasa yang memiliki perhatian terhadap rakyat yang luar biasa. Gitu. Abu Bakar, ya, beliau orang yang kaya raya, tapi seluruh hartanya ya digunakan untuk perjuangan ya, menegakkan kalimat Allah. Ya, Umar orang yang memiliki ya, keberanian yang luar biasa, tapi pada saat memimpin dia berubah menjadi lembut, dan dia selalu tiap malam datang ya ke kampung-kampung untuk mendengarkan suara rakyatnya. Itu. Wala tasiruna bisyirati rakyatihima, jangan kamu berjalan dengan perjalanan rakyat keduanya. Jadi maksudnya lebih baik rakyat yang turun, ya, lebih baik seorang penguasa yang turun datangi rakyatnya ya untuk mendengarkan keluh kesahnya atau langsung memberikan pertolongan atas permasalahannya, dibandingkan dengan mengundang rakyat ya untuk datang ke istana kemudian hanya sekedar untuk mengambil yaitu misalkan amplop atau beras atau yang lainnya. Jadi lebih utama ya seorang penguasa datang kepada rakyatnya kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan rakyatnya. Jadi wala tusiruna bisyirati rakyatihim, jangan kamu berjalan ya dengan perjalanan rakyat keduanya. Itu. Fanas'alullah, maka kami memohon kepada Allah Ta'ala ayyu'ina, supaya memberikan pertolongan ya kulla wahidin, ya pada tiap satu orang minna dari kami, ala sohibihi, atas pemiliknya. Ya. Ini tentang keteladanan ya seorang penguasa yang mereka meneladani Abu Bakar dan Umar. Itu. Nah, tentu strategi ini ya akhirnya banyak menginspirasi kepada para penguasa di zaman sekarang. Tapi sayangnya strategi ini hanya digunakan untuk ya mencari simpati kepada rakyat ya ketika menjelang pemilihan.
bukan dilakukan dengan tulus ikhlas, bukan dilakukan ya sebagaimana kesungguhan Abu Bakar dan Umar ya ketika mendatangi rakyatnya tanpa publikasi ya, tanpa ada keinginan untuk diketahui orang gitu. Tapi benar-benar turun ke lapangan gitu. Para penguasa sekarang ya tanda kutip ya tentu ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Maka yang kurang baik ini memanfaatkan strategi ini untuk ya mencari simpati rakyat supaya dilihat oleh rakyat, oh iya dia perhatian gitu. Padahal itu dilakukan hanya sebagai strategi, bukan sebagai sikap. Jadi beda. Kalau strategi musiman, ya strategi pilpres, strategi pilkada, ini musiman. Tapi kalau sebagai sikap dan kebijakan itu dilakukan secara kontinu. Tidak harus memandang kepada suara orang ya, atau tidak harus semua diviralkan gitu. Maka para pemimpin yang memiliki karakter seperti Umar dan Abu Bakar, inilah tipe pemimpin yang ideal. Nah, karena itu bagi ya, umat Islam ya dipersilahkan untuk menjadi pemimpin dengan catatan tadi, bisa meneladani kepemimpinan Abu Bakar dan kepemimpinan Umar, dan juga ada sahabat-sahabat yang lain tentunya itu. Artinya yang orientasi kepemimpinannya itu ya tidak untuk memperkaya diri, tapi justru menjaga amanah dan gunakan sebaik-baiknya ya, tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Ini akhlak dari ulama-ulama salafus soleh yang terdahulu. Wa kana Ibnu Samak rahimahullahu taala yaqulu ya, kama ibtalaitum, sebagaimana kamu dicoba bil a'mal, dengan amal allati la tardo, yang tidak mendapatkan ridho rabbakum, pada Tuhanmu. Jadi sebagaimana ketika kalian dicoba dengan sebuah amal tapi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, contoh misalkan membuat kebijakan yang tidak adil, membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Ya, ini tentu termasuk amal yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Wa qultum, dan mereka berkata, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi, qaddara dzalika, ya qaddara telah mengatur dzalika tersebut. Wa aqimu, maka dirikan al-udhra, uzur alasan ya, laula tikum ya, andai tidak ada liwulatikum ya, kepada kekuasaanmu ya. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Tinggi, wa bermula Allah al muqaddir ya, zat yang maha kuasa, alaihim, atas mereka, ma sesuatu dolamukum, yang mereka telah mendolimu ya, bihi dengan ma. Fakama tukhimu, maka sebagaimana kamu lakukan al-udro, uzur alasan, anfusikum, pada dirimu, batinan secara batin, kadzalika demikian itu yang bagi sepantasnya, lakum bagimu, antukimu, hendaklah kamu melaksanakan al-udro, uzur, lahum, kepada mereka ya. Fa inna ahadahum, maka sesungguhnya seseorang, yawaddu, senang, annau, sesungguhnya, lam yadlim,
tidak akan melakukan kedoliman siapa ahad dan pada seseorang minkum dari di antara kamu. Walakin a'malukum, akan tetapi akmalmu ya sebab itu menjadi sebab fi dzulmikum, di dalam kedzalimanmu. Jadi ini ya menjelaskan bahwa ya seseorang itu, siapapun itu ya punya karakter, punya sifat ya tidak mau mendolimi orang. Tapi terkadang kebijakan ya atau tindakan, ya, di sini akmal itu bisa memiliki makna kebijakan ya atau perbuatan yang dilakukan, justru itu menjadi sebab kedolimannya. Itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi pemimpin yang memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah, dia selalu mempertimbangkan ya dengan penuh kehati-hatian terkait kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan. Apakah ini melukai rakyat, mendolimi rakyat atau tidak? Bagi penguasa yang memiliki rasa khauf kepada Allah, tentu dia akan berpikir ulang. Tapi kalau seorang pemimpin yang hatinya sedang tertutup, yang penting ya dia bisa berkuasa ya, dengan kekal, ya maka tindakan yang diambil menghalalkan segala cara. Dia sudah tidak ingat lagi soal kebijakannya itu merugikan rakyat atau tidak. Yang penting dia aman, untung, dan tetap menjabat. Nah ini bahayanya kalau orang yang menjadi pejabat tapi hatinya dipenuhi oleh hubbul jah, yaitu kecintaan terhadap jabatan, hubbul mal, kecintaan terhadap materi, sehingga tidak sadar membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan atau mendolimi orang lain atau mendolimi rakyatnya. Tentu ini yang menjadi catatan penting ya, bahwa di era modern seperti ini mencari sosok karakter pemimpin yang memiliki kepekaan batin yang sebagaimana dicontohkan seperti Sayyidina Umar ini memang ya perlu banget gitu ya. Tapi mencari sosok yang seperti ini sangat langka ya. Dia tidak mencari keuntungan dari kedudukannya, tapi dia berusaha khidmah sebaik mungkin untuk agama dan bangsanya. Kemudian selanjutnya qala walamma afadut al-khilafah li Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika ya pada masa khilafah ya Umar bin Abdul Aziz, jadi Umar bin Abdul Aziz ini ya salah satu khilafah yang termasuk ya dikenal adil ya. Bahkan dia menangis. Jadi seorang khilafah itu seorang ya pemimpin, penguasa. Kalau zaman sekarang ya presidennya itu. Umar bin Abdul Aziz ini menangis. Summa khayyaroni sa'ahu wa jawariyahu. Kemudian dia bingung ya terhadap istri-istrinya dan jawariyahu itu yaitu budak-budaknya. Waqala, dan dia berkata itu, atani ya telah datang kepadaku amrun, satu perintah, sagolani yang membuat sibuk kepadaku, angkunna dari kalian semua gitu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini pernah gelisah
Ya, salah satu faktornya itu disebabkan oleh ya nisa ini jamak, berarti istri-istrinya, dan jawariyahu itu berarti ya budak-budak wanitanya. Karena wanita dan budak-budak ini membuat Umar bin Abdul Aziz ini Sagolani itu membuat beliau terganggu ya dalam menjalankan tugas, kemudian disibukkan oleh istri-istrinya. Ini keteladanan seorang Umar bin Abdul Aziz. Fala tafarrogu, maka aku ya tidak akan rampung selesai. Lakin hatta yafrugun nas, hingga selesai siapa an-nasu manusia minal hisabi, dari hisab. Nah, beliau kemudian menjelaskan bahwa pertanggungjawaban sebagai seorang pemimpin itu ya itu justru paling berat dan hisabnya itu paling belakang gitu. Jadi setelah semua rakyatnya dihisab, ya itu baru pemimpinnya dihisab, dihitung amalnya. Nah, ini tentu kalau seorang penguasa tidak memiliki orientasi pemikiran seperti ini, ya sulit untuk bisa berhati-hati. Ya, rata-rata ya sekarang yang penting menjabat, kemudian berkuasa, kemudian menumpuk-numpuk harta, dan seterusnya. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak. Justru ya beliau yang mengundang istri-istrinya, menyampaikan bahwa beliau merasakan ya disibukkan oleh istri-istrinya sehingga tidak bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin. Dan apabila seorang pemimpin yang demikian ini, dampaknya nanti di akhirat dia akan dihisab setelah seluruh manusia selesai dihisab. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Fabaka, maka menangis. Inda dzalika, pada saat mendengarkan itu, siapa ahlu bati, seluruh ya satu rumahnya, ya istri-istrinya, budak-budaknya, anak-anaknya, keluarga semua menangis karena mendengarkan kesedihan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah yang mereka memiliki rasa takut pada saat dihisab nanti dia menjadi orang yang paling belakang, dan paling belakang lagi hisabnya ternyata ya lebih buruk lagi ya. Padahal selevel beliau adalah orang yang sangat hati-hati, ya tidak mau menyalahgunakan kedudukan, toh beliau memiliki kesedihan yang luar biasa. Itu. Setelah beliau menyampaikan itu, semua keluarganya menangis. Itu. Hatta donna, sehingga menuduh, menganggap jironuhum, tetangganya, annahu, sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu mati, lahum, bagi mereka, mayitun, mati. Jadi dianggap tetangganya, kenapa itu rumah Umar bin Abdul Aziz kok ada orang nangis banyak banget gitu. Padahal ya menangisi ya sebuah kesedihan seorang penguasa yang memikirkan tentang hisabnya di yaumul kiamah nanti. Dan ketika disampaikan hisabnya seorang pemimpin itu berat dan paling belakang, ya semua istrinya menangis, anak-anaknya menangis. Nah, tetangganya mendengar, ada apa itu? Jangan-jangan Umar bin Abdul Aziz wafat gitu. Padahal nangis mereka adalah karena kesedihan betapa berat dan tanggung jawabnya seorang penguasa di yaumul kiamah ini.
Nah, mencari sosok pemimpin yang orientasinya sampai yaumul kiamah, kemudian menjadi hati-hati, ya, ini tidak mudah, ya, tidak mudah itu, dan langka sekali. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, dan ada siapa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu yaqul, berkata, siapa Sufyan Ats-Tsauri, adruknal ulama, kami menemukan al ulama, beberapa ulama, wahum, dan bermula mereka, yarawna, mereka melihat, julusahum, duduk mereka, fi buyutihim, di dalam rumahnya, afdhalu, lebih utama. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, bagi seorang ulama, ya, adruknal ulama wahum yarawna julusahum fi buyutihim afdhal, kami menemukan seorang ulama, ya, dan mereka melihat bahwa duduknya seorang ulama di rumah itu lebih afdhal. Fasoru, maka mereka menjadi al-yauma, pada hari ini, wuzara al-umaro, yaitu menjadi menterinya para umaro. Itu. Wakoha romatadulmati, ya, dan menjadi min umana ilmulki, menjadi bendaharanya raja. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau melihat bahwa seorang ulama, ya, duduk di rumah, tapi duduk di rumahnya itu yang ngajar, bimbing umat, ya, kemudian, ya, mengadakan taklim, ya. Ini memang tugas ulama, itu lebih aslah, lebih manfaat tinimbang, ya, seorang ulama yang punya tugas rutin seperti itu kemudian disibukkan oleh persoalan-persoalan kekuasaan, sehingga akhirnya nggak kober ngajar, nggak kober ngaji. Ini ada madorotnya. Maka menurut Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang ulama itu lebih utama jika duduk manis di rumah dengan membimbing umat, ya, mengajari santri, ini lebih utama daripada disibukkan oleh urusan-urusan yang justru bisa menggeser tugasnya menjadi terabaikan. Itu. Ya, kalau sudah ngurusi kekuasaan itu kan sudah nggak kober ngaji, sudah nggak kober ngajar. Karena waktunya habis untuk urusan kekuasaan. Wa usila Atha bin Abiriyah. Tapi kalau ada yang bisa, ya, kemudian di dalam menjalankan kekuasaannya itu menjadi adil dan maslahah, ya itu, ya, silahkan saja. Tapi kalau memang dia kiai yang tidak punya keahlian dalam politik, keahlian dalam memahami medan politik, ya janganlah spekulasi, ikut-ikutan politik, nanti menjadi korban politik gitu. Kalau memang dia cocoknya ngajar santri, ya sudah, istiqomah itu yang paling utama, ya, dibandingkan ikut-ikutan tapi tidak memiliki basic keilmuan dan dasar. Wasila Atha bin Abi Royah rahimahullah ta'ala an Sahsin, ya. Dan ditanya siapa Atha bin Abi Robah rahimahullah ta'ala an Sahsin, dari seseorang, yaktubu biqolamihi indal umar, yaktubu, ya, yuktabu, ditulis, biqolamihi, dengan tintanya, indal umaro, yaitu di sisih para penguasa umaro. La yujawizu ma ja'aluhu lahu min rizki, ya, tidak melewatinya apa yang dijadikan baginya itu dari rezeki. Faqala, maka berkata siapa Atha bin Abi Royah, aro ayat rokadzalik, aku berpendapat untuk meninggalkan yang tersebut. Amma sami'a qaula Musa alaihi salatu wassalam
Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Rabbi, wahai Tuhanku, bima an'amta, dengan sesuatu an'amta, engkau telah memberikan nikmat alayya atasku, falan akuna, maka jangan jadikan sekali-sekali aku dhahiran, secara nyata, lil mujrimin, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Jadi maksudnya ya jangan sampai sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa kemudian karena memiliki kecintaan terhadap kekuasaan yang berlebihan akhirnya terjerumus ya dengan perbuatan-perbuatan yang penuh dosa. Itu jangan sampai seperti ini ya. Wa kana Wahab bin Munabbah, ya, dan ada siapa Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, yaqulu berkata, idza hamma al-wali bil jawr, idza hamma, apabila ya memiliki perhatian siapa al-wali penguasa bil jawri, dengan ya melakukan ketidakadilan, ya artinya seorang penguasa yang sengaja berbuat zalim terhadap rakyatnya, ya, ini adkhalallahu an-naqsa, maka Allah akan memasukkan an-naqsa, kekurangan, fi ahli mamlakatihi, ya, bagi anggota kerajaannya. Jadi Allah pasti ya akan memasukkan kekurangan-kekurangan kepada anggota atau keluarga kerajaannya. Hatta fil aswaq, sampai di pasar. Itu sehingga di pasar itu mencari orang yang pedagang jujur itu sudah susah. Wal arzak, dan juga termasuk di dalam rezeki. Wazuru, dan di dalam pertanian. Wasimar, dan buah-buahan. Waduru, ya, dan duru, ya, wa fi kulli syai'in, dan pada segala sesuatu. Ini mangkolahnya Syekh Wahab bin Munabbah. Jadi kalau ada seorang penguasa, hamba itu punya niatan yang orang arahnya itu ingin berbuat merugikan rakyat. Ini idza hamma. Kok sampai dia membuat satu kebijakan yang membuat rakyatnya itu merasakan ketidakadilan, maka Allah ini turun tangan akan memberikan an-naqsa, yaitu kekurangan-kekurangan. Ya, di sana sini akan terjadi masalah. Ya, tidak sekedar di wilayah istana, tapi di pasar, bahkan di pertanian, bahkan di aspek lain juga terkena imbasnya. Ini makalah Wahab bin Munabbah. Tentu makalah ini ya berdasarkan empirisme, yaitu bukti pada saat ya dulu zaman Wahab bin Munabbah melihat ya salah satu pemimpin yang seperti itu kemudian berdampak seperti itu. Ya, artinya makalah ini bermanfaat bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Oh iya, ternyata dulu juga pernah kejadian seperti ini. Itu. Wa kan Abu Dzarrin wa huwa a'lam bissawab.